Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Kembali lagi dengan aku. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat-sehat terus ya teman-teman sampai ke SKD nanti. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan bahas dulu ya PR bahasa Indonesia yang kemarin tentang menarik kesimpulan. Oke, coba kita baca dulu soalnya. Kesimpulan yang tepat adalah, bacaannya, permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya. Lebih lanjut, penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Oke teman-teman, apakah kalian masih ingat cara menarik kesimpulan di bahasa Indonesia teman-teman? Oke, cara menariknya itu kan ada trik ya, dari aku ada 4 trik kalau nggak salah ya dari aku. Itu adalah kita langsung ambil kesimpulannya, seperti kalau ada kata jadi, oleh karena itu, kayak gitu ya teman-teman, itu langsung aja kita ambil kesimpulannya. Tapi kalau seandainya nggak ada kalimat atau kata jadi kayak gitu teman-teman, kita coba lihat dulu ya yang trik keduanya, yaitu melihat kalimat utama dan sebab akibatnya teman-teman. Nah, coba kita pakai yang trik kedua itu ya teman-teman, karena yang pertama tadi kan nggak ada nih. Oke, jadi kita pakai yang trik kedua. Coba kita lihat kalimat utamanya yang mana nih. Permainan sepak bola itu menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Oke, teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki. Oke teman-teman, berarti di sini kita dapat bahwa kalimat utamanya itu di awal paragraf ya, yaitu ini, permainan sepak bola itu menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Nah, kemudian kalimat yang ini itu adalah kalimat penjelasnya semua teman-teman. Oke, berarti kita udah dapat ya kalimat utamanya. Coba kita lihat, kita cari apakah ada sebab akibatnya teman-teman. Nah, kemudian teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Oke. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Oke, di sini kita udah dapat ya sebab akibatnya teman-teman, hubungan sebab akibatnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang mana teman-teman? Oke, aku lihat di kolom komentar banyak banget yang jawab B. Apakah jawaban yang B benar? Oke, di sini itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Ya, berarti dari kalian semuanya benar ya jawabannya B teman-teman. Nah, kenapa B? Jika permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar. Nah, ini adalah berada di kalimat utama tadi teman-teman ya. Kemudian yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. Nah, ini adalah hubungan dari sebab akibat tadi teman-teman di paragraf ini gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soalnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian udah sampai mana. Dan apalagi kalau bukan di Sobat CPNS ini teman-teman. Nah, di Sobat CPNS ini itu udah disesuaikan ya sama kisi-kisi Permenpan RB, dan juga passing grade-nya udah dirubah nih teman-teman, yaitu TKP-nya jadi 166. Nah, di website Sobat CPNS ini kalian tuh bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang banyak dan beragam banget teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian TO mini atau mini tryout ya teman-teman, buat kalian yang sibuk banget mungkin bisa dipakai, yaitu 15 soal tiap 15 menit teman-teman. Kemudian setelah itu coba kita lihat di sini apa aja. Ada hasil pembahasannya juga bisa kalian langsung lihat ya. Kalau misalnya kalian udah tryout, nanti keluar hasil nilai sama grafiknya. Terus juga pembahasan yang yang simple dan mudah dimengerti teman-teman. Kemudian ada juga materi SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kemudian juga ada modulnya teman-teman. Nah, itu modul CPNS ya. Ini tuh kayak e-book atau buku elektronik ya. Dia bentuknya buku tapi dikemas atau bisa dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi itu bisa kalian akses di mana aja dan kapan aja, dan itu tuh banyak banget ya modulnya teman-teman, dan itu bermanfaat banget buat menambah wawasan atau referensi kalian dalam belajar teman-teman. Nah, semua ini hanya bisa kalian dapatkan dengan 65.000 aja teman-teman. Jadi tuh murah banget ya. Jadi udah dapat buku 10 buku nih loh, 10 buku, kemudian dapat materi SKD, kemudian
dapat tryoutnya juga dan mini TO-nya juga hanya dengan 65.000 teman-teman. Jadi itu ini worth it banget buat kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian beli nih teman-teman, kalau misalnya kalian beli buku satunya itu aja bisa sampai 100.000 kan teman-teman. Tapi di sini 10 buku dan kawan-kawannya itu kalian hanya bayar 65.000 aja teman-teman. Dan itu sangat recommended dan apa ya, bermanfaat banget buat kalian. Dan akun ini itu berlaku selama setahun teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, di sini kita bakalan membahas atau mencari ide pokok, kalimat utama, pokok pikiran. Nah itu sama ya teman-teman, ide pokok, kalimat utama, pokok pikiran itu semuanya adalah masih termasuk yang namanya ide pokok teman-teman. Oke, gimana sih cara kita mencari ide pokok yang benar? Nah, yang pertama triknya itu adalah kita baca dulu nih pertanyaannya. Pertanyaannya tuh apa yang ditanyakan ya. Ingat soal bahasa Indonesia itu atau soal TWK apapun itu, kalau terutama bacaan informasinya itu panjang banget, kita langsung aja baca ke pertanyaannya supaya nggak buang-buang waktu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lihat paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu biasanya ide pokok itu ada di awal paragraf, awal kalimat, ataupun di akhir teman-teman. Nah, paragraf deduktif itu adalah awal paragraf ya, di awal. Oke, paragraf deduktif ingat aja di awal ya. Nah, kita lihat dulu nih apakah kira-kira ide pokoknya itu ada di awal paragraf atau di akhir ya. Kemudian yang trik ketiga itu lihat paragraf induktif. Oke, ini tuh kebalikan dari deduktif ya, yaitu di akhir kalimat atau di akhir paragraf teman-teman. Nah, kadang ide pokok itu ada di awal dan juga di akhir teman-teman. Jadi tergantung soalnya aja dulu teman-teman. Jadi di sini kalian harus paham ya, cara apa itu paragraf deduktif, kemudian apa itu paragraf induktif. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah 3 trik untuk mencari ide pokok dengan benar teman-teman. Boleh dicatat ataupun di screenshot. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Kita baca dulu ya pertanyaannya. Ide pokok paragraf di atas adalah, yang ditanyakan adalah ide pokok. Terus kita coba baca dulu informasinya ya. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Oke, kemudian yang kalimat keduanya, fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Oke teman-teman, ini tuh kalimat kedua, ini kalimat pertamanya ya. Kemudian yang ini, penggunaan spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunanya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Maka ide pokoknya adalah, kalian boleh pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya teman-teman. Nah, di sini menurut kalian apakah kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Selain kalimat utama juga ada yang namanya kalimat penjelas teman-teman ya. Nah, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat yang pertama itu teman-teman. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman? Oh ya, kalau misalnya aku jelasinnya terlalu kecepatan teman-teman, kalian boleh atur sendiri ya di YouTube kalian. Itu kan ada pengaturan kecepatan atau speednya itu teman-teman. Soalnya kalau aku mau ngelambatin tempo aku ngomong, aku takut lupa teman-teman apa yang aku omongin, karena aku tuh orangnya pelupa banget. Jadi makanya aku kalau ngejelasin sesuatu itu pasti cepet banget gitu teman-teman. Kalau misalnya menurut kalian ini kecepatan, kalian tinggal setting aja ya di pengaturan speed di YouTube kalian tuh ada 1,25 atau 0,25 atau 0,5 ataupun normal teman-teman, itu kalian atur aja ya. Soalnya kalau aku mau ngurangin speed aku kayaknya nggak bisa teman-teman, aku takutnya nanti blank gitu teman-teman. Jadi aku nggak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah, kita cari dulu nih. Nah, fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan. Ya. Kemudian bukan pada kaca spion. Nah, terus pada kalimat keduanya itu fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bahkan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Di sini diulang lagi nih teman-teman. Fokus pada kaca spion, awalnya kan udah disebutin nih, bukan pada kaca spion. Nah, kemudian di sini diulangi lagi nih, fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Nah, ini tuh merupakan kalimat penjelas teman-teman. Kalimat penjelasnya ya. Kemudian coba kita lihat kalimat ketiga, itu penggunaan
spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Nah, yang ini juga kalimat penjelas, yaitu menjelaskan dari si kalimat kedua ini teman-teman ya, penggunaan spion ya kan. Nah, jadi ini tuh kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas teman-teman. Jadi kalimat utamanya itu ada di mana? Ya, ada di awal paragraf, yaitu fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Kayak gitu teman-teman. Jadi coba kita lihat optionnya. A. Tugas utama sopir adalah melihat kaca depan. Kemudian yang B. Penggunaan kaca spion cukup sewaktu-waktu. C. Pengaruh kaca spion terhadap laju kendaraan dan kecelakaan. D. Sopir harus fokus melihat ke depan. E. Sopir harus sering melihat kaca spion. Nah, ini E bukan ya teman-teman. E bukan. Kemudian C juga bukan. Ini masuk ke kalimat penjelas tadi. Kemudian ini juga bukan. Nah, yang A itu tugas utama sopir adalah melihat kaca depan. Kemudian yang D, sopir harus fokus melihat ke depan. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Sopir harus fokus melihat ke depan nih, sama dengan kalimat yang utama tadi. Yaitu fokus sopir dalam berkendara itu adalah melihat ke depan melalui kaca depan. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang A tadi kan tugas utama sopir, ini juga salah, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian ada pendapat ataupun di sini penonton aku ada yang guru bahasa Indonesia, boleh bantu komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat utama pada teks di atas adalah, kalimat utama ya, berarti ide pokok atau pokok pikiran itu sama aja, teman-teman. Nah, coba kita baca dulu nih informasinya. Jakarta Humas LIPI, peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendekatan kebudayaan. Kerjasama ekonomi dapat ditingkatkan dengan saling memahami peran melalui budaya, ungkap Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Dengan memahami budaya dan diaspora di berbagai negara, maka kebijakan dan kerjasama terkait ekonomi dapat lebih mudah dilakukan, ungkapnya. Oke, kalimat utama teman-teman. Oke, seperti biasa ya, kita cari dulu nih kira-kira kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf, teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu, kita ini tadi peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, ini kalimat yang pertama ya teman-teman. Kemudian salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendekatan kebudayaan. Ini salah satu upaya yang ditempuh. Yang ditempuh ini maksudnya adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, teman-teman. Jadi yang ini itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama, teman-teman. Ya, gitu. Oke. Kemudian kerjasama ekonomi dapat ditingkatkan dengan saling memahami peran melalui budaya. Ini ungkap Deputi Bidang LIPI, teman-teman. Oke, ini juga kalimat ketiganya. Ini ya, kalimat ketiganya merupakan penjelasan dari si kalimat kedua, teman-teman, yaitu kerjasama ekonomi juga dapat ditingkatkan dengan saling memahami peran melalui budaya. Oh, maaf teman-teman, ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Dengan memahami budaya dan diaspora di berbagai negara, maka kebijakan dan kerjasama terkait ekonomi dapat lebih mudah dilakukan. Oke, ini kalimat keempat, yaitu merupakan penjelasan dari si kalimat yang ketiga, teman-teman, yaitu berbicara tentang budaya ya. Oke, kalimat utama pada teks di atas itu adalah yang mana, teman-teman? Ya, yang pertama ya. Nah, kalimat utamanya ini ada di kalimat yang pertama. Oke, coba kita lihat ya pertanyaannya. Optionnya, teman-teman, maaf. Peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini ekonomi ya, teman-teman, ini ekonomi. Oke, ekonomi nasional ya, teman-teman. Nggak usah ditulis lah, teman-teman, nggak kelihatan jadinya. Oke, ekonomi nasional. Oke, yang B, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendekatan kebudayaan. Ini kalimat penjelas tadi ya, bukan. Kemudian yang C, kerjasama ekonomi dapat ditingkatkan melalui budaya. Ini juga bukan. Kemudian yang D, Indonesia memiliki kewajiban mendorong negara anggota memperkuat pemahaman pada budaya. Ini juga bukan.
Kemudian yang E, dengan memahami budaya dan diaspora di berbagai negara. Ini juga tadi merupakan kalimat penjelas teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A gitu ya teman-teman. Yaitu peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional teman-teman gitu ya. Nah berarti bukan semata-mata kalimat utama atau pokok pikiran itu hanya berada di awal paragraf aja teman-teman. Karena ini soalnya memang di awal paragraf diletakkan pokok pikirannya, makanya jawabannya itu di awal paragraf. Tapi ada tiba-tiba itu bisa di akhir paragraf teman-teman, yaitu yang sering kita sebut dengan paragraf induktif gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Pokoknya kalian baca aja dengan yang teliti ya teman-teman. Terus nanti kalian bedain mana kalimat penjelas dengan kalimat utama ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca dulu pertanyaannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, oke, ide pokok ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kita langsung aja ya, kita cari perbedaan atau kita cari kalimat utamanya, mana kalimat utama, mana kalimat penjelasnya ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja. Sultan Ageng Tirtayasa sangat membenci VOC. Oke, ini kalimat pertama. Oke, kalimat pertama sama kalimat utama itu beda ya teman-teman. Ini maksudnya kalimat yang nomor 1 gitu ya. Bukan berarti ini kalimat utama. Kita lihat dulu nih teman-teman. Oke, kebencian ini ditunjukkan dengan merampas dan merusak kapal serta perkebunan milik VOC. Oke, ini itu kalimat kedua ya. Kemudian bahkan Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Oke, ini kalimat ketiga. VOC tidak dapat berbuat banyak karena pada saat itu VOC harus menghadapi pemberontakan di Mataram. Oke, ini kalimat keempat. VOC hanya memperkuat pertahanan Batavia dengan membangun beberapa benteng yaitu Norwich. Oke, ini yang kelima. Nah, coba kalian komen di kolom komentar mana aja nih kalimat penjelasnya dengan kalimat utamanya teman-teman. Pasti kalian sampai sini udah bisa ya bedain kalimat penjelas itu apa, kalimat utama itu apa ya teman-teman. Semoga aku harap kalian udah bisa ngerti gitu bedanya kalimat penjelas dengan kalimat utama itu apa teman-teman, dan bisa juga menentukan mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas atau dan juga ide pokok ya. Oke teman-teman. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa itu sangat membenci VOC. Oke, kemudian pada kalimat kedua kebencian. Nah, itu diulang lagi ya. Dari yang ini kan membenci nih, kemudian membenci VOC, kemudian diulang lagi nih. Kebencian ini ditunjukkan dengan merampas dan merusak kapal serta perkebunan milik VOC. Berarti ini adalah kalimat penjelas teman-teman. Kalimat penjelas dari si kalimat nomor 1 ini teman-teman. Dengan cara apa dia membenci VOC, yaitu ditunjukkannya dengan merampas dan merusak kapalnya milik VOC gitu ya teman-teman. Oke, berarti nomor 2 ini adalah kalimat penjelas teman-teman. Bahkan Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Oke, ini juga lanjutan dari si kalimat kedua ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan kalimat penjelasan ya teman-teman. Ini kalimat penjelas. Kemudian yang kalimat nomor 4 itu VOC tidak dapat berbuat banyak pada saat itu. VOC harus menghadapi pemberontakan di Mataram. Oke, ini juga merupakan lanjutan dari si kalimat kedua dan ketiga ya teman-teman. Berarti nomor 4 itu bukan ya. Kemudian yang kalimat kelima itu VOC hanya memperkuat pertahanan Batavia dengan membangun beberapa benteng yaitu Norwich. Oke, ini kalimat penjelas juga. Aku singkat dengan KP, itu kalimat penjelas dari si nomor 4 itu ya. Dengan seperti apa dia memperkuat pertahanan Batavia, yaitu dia membangun si benteng Norwich ini teman-teman. Nah, jadi otomatis ide pokoknya atau kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama teman-teman, di paragraf deduktif ya. Karena pada paragraf induktifnya itu berisikan kalimat penjelas, bukan kalimat utama teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah Sultan Ageng Tirtayasa itu sangat membenci VOC. Nah, coba kita cari nih optionnya. Benteng pertahanan yang dibangun VOC, ini tadi kalimat penjelasnya ya teman-teman, jadi bukan. Yang B, perseteruan Sultan Agung Tirtayasa dan VOC. Kemudian yang C, kebencian Sultan Ageng. Oke. Yang D, daerah-daerah kekuasaan VOC, bukan. E, kejahatan-kejahatan. Oh, ini juga nggak ada dijelasin di soal, di bacaan.
Oke, perseteruan dengan kebencian. Nah, jelas jawabannya adalah yang kebencian ya, teman-teman. Nah, karena di sini membahas tentang kebenciannya si Sultan Ageng ke VOC gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca pertanyaannya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, kalimat utamanya ya yang tanyain teman-teman itu sama dengan ide pokok. Oke, kalau yang coba kita baca bacaannya, serangan kedua Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1629. Oke, itu merupakan kalimat yang pertama ya, teman-teman, kalimat satunya. Oke, sebelum melakukan penyerangan, Sultan Agung telah menyusun strategi dengan belajar dari kekalahannya yang pertama. Oke, ini kalimat kedua. Sultan Agung berusaha memperkuat armada militer dan meningkatkan jumlah persenjataan. Oke, ini kalimat ketiga. Kemudian sementara itu untuk mendukung kebutuhan makanan pasukannya, Sultan Agung membantu lumbung-lumbung makanan di Tegal dan Cirebon. Oke, ini adalah kalimat keempat, teman-teman. Nah, di sini coba kita cari ya kalimat penjelasnya itu yang mana aja nih, teman-teman. Oke, yang pertama itu Sultan Agung melakukan penyerangan ya di VOC Batavia pada tahun 1629. Sebelum penyerangan, Sultan Agung itu telah menyusun strategi. Oke, di sini ternyata diulang lagi nih, teman-teman. Ya, mana dia tadi? Kan melakukan serangan nih, teman-teman. Terus pada kalimat 2, sebelum melakukan penyerangan, itu Sultan Agung menyusun strategi. Berarti nomor 2 ini itu adalah kalimat penjelas, teman-teman. Oke, coba kita lihat yang ketiga, apakah juga kalimat penjelas? Sultan Agung berusaha memperkuat armada militer dan meningkatkan jumlah persenjataan. Oke, di sini dia selain menyusun strategi, Sultan Agung juga berusaha memperkuat armada untuk melakukan penyerangan ini ya kepada si VOC. Berarti si kalimat ketiga itu juga kalimat penjelas, teman-teman, dari kalimat pertama dan kedua, teman-teman, gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ke kalimat nomor 4, itu sementara itu untuk mendukung kebutuhan makanan pasukannya, Sultan Agung membantu lumbung-lumbung makanan di Tegal dan Cirebon. Oke, ini juga kalimat apa nih, teman-teman? Kalimat utama atau kalimat penjelas, teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, nomor 4 ini adalah kalimat apa, teman-teman? Ayo. Nah, ini tuh kalimat penjelas ya, teman-teman. Nah, kenapa kalimat penjelas nomor 4 ini ya kan? Itu sementara itu untuk mendukung kebutuhan makan. Berarti untuk mendukung kebutuhan makan pasukannya selama penyerangan, teman-teman. Ya kan? Itu ia membantu lumbung-lumbung makanan di Tegal dan Cirebon, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat ketiga, kedua, dan pertama. Nah, jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat yang nomor 1, teman-teman, yaitu serangan kedua Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1629. Nah, gitu ya. Jadi, coba kita lihat optionnya. A. Serangan kedua Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1629. Oke, kemudian yang B, telah menyusun strategi, ini juga tadi kalimat penjelas ya, bukan? Kemudian yang C, serangan Sultan Agung terhadap VOC. Oke, apakah ini benar, teman-teman? Kurang lebih sama ya dengan A. Simpan dulu. D. Sultan Agung berusaha memperkuat armada, ini tadi kalimat penjelas, bukan? E. Sultan Agung membantu lumbung-lumbung, ini juga bukan ya, teman-teman, kalimat penjelas. Jadi antara A sama C nih, teman-teman, sama-sama melakukan serangan. Oke, nih serangan kedua, yang ini serangan Sultan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, karena lebih lengkap yang A ya, teman-teman, itu serangan kedua. Nah, kalau yang C itu hanya serangan aja, kita nggak tahu nih serangan yang keberapa, kayak gitu, serangan pertama atau ketiga atau kelima, kita nggak tahu ya, teman-teman. Jadi yang A nih, serangan kedua Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1629. Jadi itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kalau misalnya kalian kurang setuju sama aku, boleh komen di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, teman-teman, ini dia soal kita yang terakhir. Nah, ini yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf di atas. Oke, kalian baca baik-baik. Terus seperti biasa, ini tuh adalah PR buat kalian, teman-teman ya, supaya gantian kita ngerjainnya, teman-teman. Oke, dan PR ini bakalan aku bahas di next video. Pokoknya kalian kerjain aja dulu, terus nanti komen di kolom komentar ya. Aku tungguin di kolom komentar.
Oke teman-teman, 5 soal dulu dari aku ya tentang bahasa Indonesia. Semoga ini tuh bisa membantu kalian dalam mempersiapkan CPNS 2021 teman-teman. Dan juga jangan lupa dikerjain PR-nya serta komen di kolom komentar aku, dan jawabannya benar bakal aku respon, aku kasih pin love-love gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman kalian gak tetap belajar juga bareng aku teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton channel aku, selalu pantengin channel aku, dan yang udah subscribe aku ucapin juga terima kasih teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.